Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fadilah dengan NIM 2304503 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran geografi kelas 10 tentang proses tektonisme. Tujuan pembelajaran yang diharapkan kepada siswa setelah mempelajari materi ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan apa itu tektonisme dan proses terjadinya tektonisme. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh ataupun dampak terjadinya tektonisme terhadap permukaan bumi dan kehidupan. Yang ketiga, siswa dapat memahami bagaimana mitigasi dan antisipasi bencana alam akibat tektonisme. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu tektonisme. Tektonisme merupakan fenomena geologis yang mengacu pada pergerakan lempeng tektonik yang menyusun kerak bumi. Pergerakan ini mengakibatkan perubahan bentuk dan struktur permukaan bumi dalam skala yang besar. Proses ini didorong oleh konveksi mantel bumi yang menyebabkan lempeng-lempeng tersebut bergerak secara perlahan, namun konsisten. Jenis-jenis dari gerakan tektonisme ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Tektonisme ini juga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap bentuk bumi dan proses-proses geologi lainnya. Untuk penjelasan yang lebih rinci akan saya jelaskan di slide berikutnya. Proses tektonisme. Tektonisme adalah proses berubahnya bentuk muka bumi oleh pergerakan lempeng. Lapisan-lapisan bumi yang mengalami tektonisme ada asthenosfer dan litosfer. Jenis-jenis tektonisme dibagi menjadi epirogenetik dan orogenetik. Gerak epirogenetik adalah naik turunnya kulit bumi dengan tenaga yang lambat dan daerah yang luas. Contohnya yaitu Pulau Honga. Epirogenetik positif yaitu turunnya kulit bumi sehingga permukaan air laut terlihat naik. Epirogenetik negatif naiknya kulit bumi sehingga permukaan air laut terlihat turun. Gerak orogenetik adalah naik turunnya kulit bumi dengan tenaga yang cepat dan daerah yang sempit. Lipatan yaitu gerakan pada kulit bumi yang lama dan tidak terlalu besar sehingga menghasilkan kerutan. Bentuk-bentuknya yaitu antiklinal dan sinklinal, contohnya bukit barisan. Patahan adalah gerakan pada kulit bumi yang cepat dan besar sehingga menghasilkan retakan. Caranya ada bentuk graben dan horst. Contohnya yaitu sesar lembang. Batas-batas lempeng. Di antaranya ada divergen yaitu pergerakan lempeng saling menjauh, dan konvergen pergerakan lempeng saling menabrak, dan transform pergerakan lempeng yang berpapasan. Itu contoh-contoh. Tahukah kamu bahwa lempeng bumi yang berada di bawah kita senantiasa melakukan pergerakan yang disebut dengan aktivitas tektonik? Dan gempa adalah salah satu dampak yang dapat kita rasakan secara langsung. Bumi sendiri memiliki beberapa lapisan dimulai dari kerak bumi atau litosfer yaitu bagian terluar dan di bawahnya ada lapisan asthenosfer. Proses geologi berperan dalam mengubah dan menciptakan bentuk di permukaan bumi dalam waktu yang lama. Adapun tenaga eksogen yang membentuk alam dari tenaga luar seperti aliran air, iklim, angin, hingga organisme pergerakan oleh lempeng dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gerak epirogenesa, adalah gerakan lempeng yang lambat pada wilayah yang luas, dan orogenesa adalah pergerakan lempeng yang cepat pada wilayah yang sempit. Kemudian dari hasil pergerakan lempeng